Ada satu kisah seorang gubernur namanya Shibli. Beliau ini kalau hari Jumat selalu menjamu para habaib. Datang habaib ke rumahnya, udah terkenal. Habaib datang dijamu, dibahagiakan, disenengin. Satu waktu ada satu habaib yang masyarakat taunya dia sering mabok, dia sering minum dan lain sebagainya. Lalu gubernur ini dibisikin, kalau yang ini jangan. Kenapa? Dia tukang mabok. Nah, ini gubernur lihat dapat laporan dari ajudannya, dari masyarakat sekelilingnya, satu ini yang datang nggak disambut, nggak dimuliakan. Lalu malamnya gubernur ini mimpi, ditegur. Siapa yang negur? Nggak tanggung-tanggung, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Shibli, kenapa kamu berlaku seperti itu kepada cucuku? Persoalan dia mabuk, persoalan dia maksiat, itu bukan persoalan kamu, itu persoalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak ada hak untuk mengklaim dia orang tidak baik. Begitu dia ngimpi didatangi Sayyidah Fatimah, dia langsung bangun kaget. Dikumpulin semua ajudan dan anak buahnya, cari itu Habib yang pernah datang yang katanya mabok, yang kemarin kita nggak sambut, kita nggak muliakan. Cari sampai dapat. Di mana rumahnya? Cari. Berhari-hari dia masuk kampung, keluar kampung, dicari kemana-mana. Akhirnya dikasih tahu rumahnya di sini, disusulin sama itu gubernur. Begitu sampai di rumahnya, ini gubernur loh. Begitu ketemu, siapa kamu? Saya gubernur yang biasa setiap hari Jumat menyambut para habaib, para juriah datang ke rumah saya hormati, saya muliakan, saya kasih uang, saya kasih makan dan seterusnya. Ini Habib bertanya, gerangan apa yang jadi pertanyaan kok kamu seorang gubernur mau cari-cari saya yang orang biasa yang dikenal katanya tukang mabok? Ini pasti ada sesuatu. Lalu gubernur ini cerita, setelah kejadian itu malamnya saya didatangi Sayyidah Fatimah, saya ditegur sama beliau bahwa kesalahan yang dilakukan cucuku itu urusan dia kepada Allah. Kamu tidak ada hak untuk mengklaim bahwa dia itu salah. Sejak saat itu saya mencari kamu. Jadi saya cerita begini, jangan sekali-kali kita melihat sesuatu dari zohirnya, karena kita tidak bisa menghukumi orang dari luar. Kalau judulnya cinta kepada habaib, judulnya cinta kepada zuriyah, harus totalitas, jangan lihat A, B dan sebagainya. Hati-hati, bahwa zuriyah itu ada racun yang membahayakan. Dalam artinya doanya mustajab, sumpahnya juga hati-hati. Jangan sekali-kali kita menghujat, mencaci maki, menghina. Dari cerita ini, yang dikenal oleh orang tukang mabok saja masih dirindukan sama Siti Fatimah. Kalau kita mau analogikan, kita mencintai ulama seperti kita pisang dalam satu tandan, yang paling atas itu gede-gede, besar-besar nih para habaib, para kibar, para ulama, ini pisang yang paling atas. Bawaan sedikit ustadz, semakin ke bawah bau-bau ustadz. Mendingan bau-bau ustadz daripada ustadz bau. Nah yang paling kecil nih, pisang nih titik. Pisang paling kecil, ustadz bukan, kiai bukan, ilmu kagak, modalnya cuman bendera doang dah modalnya. Ya, pokoknya dia cinta aja judulnya. Bagaimana supaya pisang yang paling ujung tetap dibeli orang dan punya harga? Jangan disisirin. Jual satu tandan, itu tetap dibeli sama orang. Artinya kalau kita kepengen nanti masuk surga, jangan jauh para habaib, jangan jauh para ulama. Kalau jauh, nyangkut di mana nggak tahu dah. Nah, ini gambaran seperti ini, sepertinya sederhana, tapi kalau kita punya ikatan kuat kepada para habaib, para ulama, mudah-mudahan beliau-beliau akan mencintai juga kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari beliau-beliau semua.